Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kemudian yang berikutnya desain balok T dan balok L. Tadi kalau analisis dari penampang yang ada, kita menghitung besarnya momen tahanan penampang atau kemampuan penampang tersebut menahan momen lentur. Nah, kalau sekarang kita mendesain, berarti kita diminta menghitung kebutuhan penampang dari balok T tersebut. Nah, ini langkah desainnya. Yang pertama, jika tinggi efektif penampang balok atau D diketahui. Nah, jadi sudah ditetapkan dulu, sudah ada D-nya, balok sudah diketahui. Berarti yang belum diketahui luas tulangannya berdasarkan momen lentur yang akan ditahan. Kita diminta menghitung luas tulangan itu. D sudah ditetapkan, sudah diketahui dulu. Kemudian hitung kapasitas momen lentur dari flange saja. Asumsikan A atau tinggi blok tegangan tekan ekivalen sama dengan HF, sehingga momen nominal flange saja sama dengan ASF. ASF ini kita asumsikan tadi yang dari flange saja ya, kali FY, ini F-nya kecil, ini FY, kali lengan momennya D dikurangi setengah A, ini terhadap T ya, lengan momen terhadap T, sama dengan, nah ini ASF ini kita kembalikan ke rumus yang tadi, 0,85 FJ aksen kali HF, karena A ini sama dengan HF, kita hanya menghitung HF saja, kali BE, B efektif, atau kali B saja ya, sama ya, sering ditulis B efektif, ini hanya B saja. Nah, dari sini kita bisa menghitung, kita dapatkan momen nominal untuk flange saja. Kemudian kita bandingkan momen nominal flange saja dikalikan faktor reduksi kekuatan bagaimana terhadap momen ultimate dari statika yang didapatkan dari perhitungan struktur. Dari perhitungan struktur kita dapatkan M ultimate dibandingkan terhadap MNF ini dikalikan faktor reduksi kekuatan bagaimana? Apakah lebih besar ataukah lebih kecil MU ini? Nah, jika MU lebih kecil dari Pi kali MNF, Pi kali MNF ini sama dengan MRF ya, maka A kurang dari HF, artinya daerah tekan ada di flange ya, artinya HF ini saja sudah mampu menahan momen ultimate ini ya. Tetapi jika MU lebih dari Pi kali MNF, maka A akan jatuh di luar flange atau di badan balok. A lebih besar dari HF, sehingga bentuk diagram, bentuk daerah yang diarsir, daerah tekan itu berbentuk seperti huruf T, sehingga ini dikatakan balok T murni. Kemudian dari nilai MU ini kita hitung RU-nya. RU sama dengan dari rumus balok pertulangan tunggal ya. Di situ ada RU sama dengan MU per BD kuadrat. Nah, ini kita hitung. Kemudian kita lihat RU di tabel. Nah, Anda kan sudah pernah mengumpulkan tugas ya, membuat tabel nilai rho ya, yang nilai RU berdasarkan nilai rho yang ada. Nah, ini dari nilai yang di tabel ini dimasukkan RU ini, dia rho-nya berapa? Pada RU yang bersesuaian ini rho-nya berapa? Nah, ini kita pakai langsung
oh ini sesudah row didapatkan, dengan cepatnya kita bisa dapatkan row ini ya, karena sudah tersedia tabelnya. Itu tujuannya membuat tabel kemarin ya. Jadi dari row yang kita dapatkan di tabel, kita bisa menghitung AS sama dengan row kali BD. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah row ini lebih besar dari row min dan kurang dari row maksimum ya. Kalau ini memenuhi persyaratan, baru bisa kita gunakan untuk menghitung luas tulangan dari penampang yang kita hitung tadi, luas tulangan yang dibutuhkan, yaitu row kali BD. Nah, sesudah AS kita dapatkan ya, tentunya dengan menghitung juga, melihat apakah berdasarkan regangan apakah sudah leleh atau belum, itu juga dicek. Nah, sesudah dilewati itu semua, dari AS yang didapatkan, kita tentukan diameter tulangan yang akan kita gunakan dan jumlah tulangan yang terpasang yang dibutuhkan, baru digambarkan. Nah, untuk kasus yang pertama tadi bisa langsung kita hitung karena MU masih di flange. Sekarang yang MU-nya di luar flange ya, atau balok T murni. Nah, seperti yang dianalisis, kita kan sudah memisalkan AS flange saja itu bisa kita rumuskan 0,85 FC aksen kali B dikurangi BW karena flange saja, kalikan HF per FY. Nah, ini yang dari flange saja. Sehingga MU2 ya, MU dari flange saja sama dengan ASF ini ya, kali FY kali lengan momennya terhadap gaya tarik, yaitu D dikurangi setengah HF. Kemudian momen yang sisanya, tadi kan ini momen yang ditahan oleh flange saja MU2 ini. Nah, karena MU ini sudah melebihi flange saja, sehingga masih ada sisa di sini. Ya. Sisanya inilah yang akan ditahan oleh balok, yang bagian balok ya. Jadi tadi flange saja, ya sekarang yang bagian baloknya, bagian badan balok BW-nya. Berapa nilainya? MU1 ini sama dengan MU dikurangi MU2 ya. Nah, ini yang akan kita pakai menghitung satu persatu nilai row 1 berapa, row 2 berapa, sehingga row total atau row yang dibutuhkan itu adalah row 1 plus row 2 ya. Ini MU1 berdasarkan MU1 ini kita bisa menghitung RU1 sama dengan MU1 per BD kuadrat. Dari tabel kita dapatkan row 1. Begitu juga yang RU2 sama dengan ya, RU2 mana ini? RU2 ini ya. Sudah kita dapatkan ASF ini ya. Kalau ini sudah langsung angka di sini ASF. Ini sudah kita dapatkan, sehingga AS total AS1 ditambah ASF ini ya, sehingga kita bisa tentukan berdasarkan AS total ini berapa diameter tulangan yang kita butuhkan ya, dan jumlahnya berapa ya. Jadi kalau dikembalikan tadi, ini adalah momen-momen positif ya, momen positif di penampang balok T, sehingga ada kemungkinan balok T-nya itu berdasarkan daerah tekannya akan berbentuk T, ada kemungkinan berbentuk persegi dengan lebar selebar efektif dari lebar efektif di bagian flange-nya. Nah, untuk momen negatif atau di daerah tumpuan ya. Momen negatif tentunya yang akan mengalami tekan adalah bagian bawah, sedangkan bagian bawah itu adalah bentuknya
persegi dari balok ya, sehingga lebarnya bukan lagi B efektif tetapi lebar balok yang digunakan, karena bentuk daerah tertekan itu yang mengalami tekan adalah daerah balok ya. Jadi ini kebalikan kalau gambar yang tadi nah ini kalau ini adalah untuk momen positif atau momen di lapangan atau penampang di lapangan ya, sehingga daerah yang mengalami tekan adalah bagian atas, yang mengalami tarik bagian bawah, sehingga di sini yang mengalami tekan bentuknya T. Jika ini untuk momen negatif, maka yang mengalami tekan ini bagian balok ini yang berbentuk kotak ini saja, jadi tidak akan mungkin menjadi balok T ya, sehingga BE ini bukan lagi BE tetapi yang dipakai adalah yang lebar bagian tekan. Nah itu saja, sehingga nanti hasilnya jika itu sudah dihitung jumlah tulangannya, maka daerah yang mengalami tarik kan bagian yang flange ini, bagian di bagian atas ya, karena ini daerah tumpuan, sehingga luas tulangan yang didapatkan ini bisa disebar pada sepanjang lebar efektif dari penampang ini ya. Jadi bisa selain di dalam balok ini, bisa juga di luarnya, di flange-nya ini masih boleh disebar di flange-nya jika tulangannya banyak misalkan, sehingga membutuhkan daerah yang lebih luas, lebih panjang. Nah ini bisa diletakkan di sepanjang B efektif ini, itu untuk momen negatif. Nah, kita kembali. Ya, jadi dari perhitungan tadi didapatkan AS sama dengan AS1 plus AS flange ya. Dari sini didapatkan jumlah tulangan dan diameternya ya. Kalau ini untuk momen positif atau di lapangan, sehingga penempatannya ini ada di dalam balok di bagian bawah yang mengalami tarik. Nah ini saya tunjukkan ya, yang tugas yang Anda kerjakan. Kenapa saya minta detail ya, supaya nanti bisa memenuhi apa yang kita cari. Misalkan seperti tadi saya coba menghitung MU per BD. Ini di dalam ini adalah nilai RU. RU itu adalah MU per BD kuadrat ya. Dari sebuah angka saya coba menghitung, itu ketemu RU ini adalah 5,62963. Nah, saya mencari di sini 5,62963 ada di mana? Ternyata di sini. Nah, di sini. Sehingga di sini row-nya saya bisa dapatkan langsung 0,019055. Ya, dari sini kan kelihatan cepat sekali. Oh, ini kita hitung, tetapi ini harus detail di sini. Row-nya jangan misalkan habis 0, ini saya ambil yang minimal di sini, row minimum. Saya ambil 0,003, 0,035, kemudian naiknya jangan terlalu besar, misalkan langsung 0,045 misalkan. Nah, itu kan terlalu besar sehingga nanti akan menyulitkan. Di sini kita butuh yang lebih detail, sehingga satu nilai ini saja kita bisa membuat tabel sampai ke bawah ya. Sampai ke nilai row maksimumnya. Row maksimum di sini 0,02032. Ini saya bisa membuat di bawahnya, ini sebetulnya masih ada ya, hanya nggak kelihatan ya. Ini untuk sampai dengan row maksimum, bisa juga selanjutnya ya, tetapi kita harus membatasi penggunaannya sampai row maksimum. Nah, ini nilai ini dengan cepat bisa kita dapatkan nilai row ini. Itulah gunanya
tabel yang Anda buat kemarin itu, sehingga semakin detail nilai rho ini, semakin mudah kita mengerjakan desainnya, desain untuk penampang beton. Ya, ini penampang beton bertulangan tunggal. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk perhitungan di balok T. Ya. Nah, ini tabelnya ya. Mungkin saya klik nanti bisa ini. Lanjut saja dulu. Kemudian ini ada tugas desain balok T. Tugas desain balok T ini sebuah penampang balok T dengan B efektif atau lebar efektif 800 mm. Ini enggak usah Anda hitung ya, sudah diberikan 800 mm. BW, B baloknya, lebar balok 300 mm. Tinggi efektif 590 mm. Tinggi flange, tinggi platnya 100 mm, dan momen ultimate yang harus ditahan 790 kN. Ini angka-angka ini sudah jadi. Kenyataan di lapangan kalau Anda mendesain ya ini tidak langsung mendapatkan angka-angka ini. Statika misalkan, ini untuk menghitung momennya. Anda harus mengerjakan statikanya dulu. Kemudian FC buat tekan beton 20 MPa, buat leleh baja FY kecil ini 400 MPa megapascal. Nah, Anda diminta menghitung luas tulangan yang dibutuhkan oleh penampang ini. Bebannya ini momen lentur 790 kN, ini diubah ke dalam Newton milimeter karena MPa ini Newton per milimeter persegi, sehingga harus disamakan dulu. Disamakan satuannya, ini jadikan Newton milimeter ya. Jadi itu tugas desain. Jadi ada tugas analisis, ada tugas desain, kumpulkan di Edmodo, nanti Edmodo dilingkan ke si Pejar. Nah, jadi itu kuliah analisis dan desain dari balok T. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di grup WA bisa, di grup Edmodo bisa, di si Pejar juga bisa. Silahkan, saya tunggu kalau ada yang tidak jelas supaya bisa mengerjakan tugasnya. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti sehingga bisa mengerjakan tugas dengan lebih lancar. Ya, tetap semangat. Tetap sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.